Dan berkali-kali bapak meminta kepada kami anak-anaknya, begitu juga kepada Bu E, kepada istrinya, doakan Pak E supaya nanti matinya mati dalam keadaan baik, di tempat baik, di waktu yang baik. Itulah kemudian yang sekarang diucapkan kebersyukuran oleh Bu E. Seperti apa doa yang selalu dimintakan oleh Pak E? Bapak hari ini wafat di Masjid Nabawi di hari Jumat, di sedang sholat, ya, di waktu subuh, di mana semuanya adalah baik, tempatnya baik, waktunya baik, kondisinya baik, dan segala sesuatunya baik. Setelah ikhtiar Pak E dan Bu E melaksanakan umroh, dan ini adalah umroh ke-8 kalinya katanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari kembali kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimanapun kondisinya. Mungkin hari ini kondisinya sedang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau justru hari ini kondisinya adalah di luar ekspektasi dan di luar target-target kita. Targetnya terlampaui, goalnya achieve, dan segala sesuatunya mungkin dalam keadaan membahagiakan. Maka apapun kondisinya, Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini menandakan bahwa hadirin, di dalam Islam kita diajarkan untuk bahagia tanpa ada syarat. Karena tidak sedikit hari ini yang meyakini dan menjalankan kehidupan bahwa saya bahagia jika hutang saya sudah lunas. Saya bahagia jika saya punya mobil seperti tetangga saya. Saya bahagia jika punya rumah seperti orang lain. Saya bahagia jika. Bahagia bersyarat inilah yang mengakibatkan seseorang punya limit, seseorang punya batasan dalam kebahagiaan dan kebersyukurannya. Seharusnya sebagai seorang muslim kita meniru apa yang disampaikan dan juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbahagia, mereka bersyukur tanpa ada tendensi, tanpa ada syarat apapun. Dan caranya sebenarnya tidak susah. Untuk bisa bahagia yang hakiki, tinggal coret kata-kata jika dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita mengatakan saya bahagia jika punya uang sekian, saya bahagia jika punya rumah, saya bahagia jika punya mobil yang ini mereknya, maka mulai hari ini coret kata-kata jika itu, ganti dengan saya bahagia walaupun. Ya Allah, saya bersyukur walaupun sampai hari ini saya masih punya hutang.
Ya Allah, saya bersyukur walaupun sampai hari ini saya masih dalam keadaan sakit. Ya Allah, saya akan selalu bersyukur kepadamu walaupun, katakan kepada Allah walaupun. Dengan walaupun berarti tanpa ada syarat, dengan walaupun tak ada tendensi. Kita akan selalu merasakan kesyukuran dan merasakan keberlapangan dalam kondisi dan dalam situasi apapun. Selanjutnya mari kita panjatkan dan mari bersama-sama kita bacakan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat takwa, terkhusus bagi diri khatib sendiri dan umumnya bagi hadirin sidang Jumat yang hadir pada kesempatan hari ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ikutilah segala perintah-perintah Allah. Jauhilah setiap larangan-larangannya. Karena dengan bertakwa ini adalah kunci dari segala semua permasalahan yang sedang kita hadapi. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan siapkan jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa juga akan ditunjukkan dan dibukakan jalan-jalan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak dia kira-kira. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu doa yang paling kita banyak bacakan dan juga ternyata terbukti dalam hadis, doa ini paling banyak dibacakan oleh Nabi. Jadi selama Nabi hidup ada dua doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi. Doa yang pertama paling banyak dibacakan oleh Nabi adalah bunyinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Dalam beberapa hadis ditambahkan wa ala ta'atik. Intinya di dalam doa ini Rasulullah selalu memohon dan meminta kepada Allah agar dilimpahkan hidayah sehingga hatinya istiqomah, sehingga hatinya tetap berada di jalan Allah. Karena hati kita ini muqallib, karena hati kita ini bolak-balik. Sementara doa kedua yang paling banyak dibacakan Nabi dalam hidupnya, bunyinya sangat akrab dengan telinga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kedua yang paling banyak dibacakan Nabi semasa hidupnya, selama hidupnya. Dan di dalam doa tadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah agar Allah berkenan melimpahkan fid dunya hasanah, kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di dalam doa itu Nabi memberikan contoh kepada kita untuk meminta kepada Allah kehidupan akhirat yang baik, dunia yang baik, akhirat yang baik. Wa qina adzabannar. Permintaan ketika dalam doa itu adalah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah mengapa hadirin izinkan khotib pada kesempatan hari ini mengulas secara singkat, karena insya Allah lebih dalamnya nanti kita akan sampaikan 2 kali ya, ba'da isya nanti mudah-mudahan malam ini dan nanti ba'da subuh ya. Tapi izin saya membukakan wacananya bahwa tema khutbah Jumat yang ingin kami sampaikan hari ini berkenaan dengan doa tadi adalah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini sejatinya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Firman Allah Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu, maka mereka sungguh-sungguh akan dilimpahkan oleh Allah apa? Hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Seperti yang didoakan tadi, atina fid dunya hasanah, titipkan kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Lalu pertanyaannya hadirin, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup baik? Setiap kita ingin selalu mendapatkan kehidupan yang baik. Berjibaku para bapak hadirin dari sejak pagi bahkan sampai malam karena ingin dan berharap hidup yang baik. Namun jangan lupa hadirin sidang Jumat, setelah Nabi meminta di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dilanjutkan permintaan kedua, bahwa yang harus kita mimpikan dan idam-idamkan bukan hanya sekedar hidup yang baik, tetapi juga akhirat yang baik. Dan untuk mendapatkan akhirat yang baik, maka pintu gerbangnya adalah kematian yang baik. Karena tidak sedikit hari ini orang yang berjibaku mati-matian, habis-habisan ingin mendapatkan kehidupan baik, tapi dia lupa, tidak berjuang untuk mendapatkan kematian yang baik. Sementara mati yang baik itu adalah gerbang awal mendapatkan akhirat yang baik. Maka izinkan hari ini saya sampaikan apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi tanda hidup dunia yang baik yang akan mengantarkan kematian yang baik. Karena ketika kita mendapatkan kematian yang baik, maka seseorang akan mendapatkan alam kubur yang baik dan juga akan mendapatkan akhirat yang baik. Izin saya mulakan dengan kisah nyata. Kisah yang terjadi pada seorang sahabat, yang sahabat kami ini dia mendedikasikan dirinya untuk mengantarkan jamaah-jamaah ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Hampir tiap bulan beliau bolak-balik untuk mengantarkan jamaah-jamaah umrah. Suatu ketika beliau bercerita, pada hari Jumat subuh, saya sholat subuh di Masjid Nabawi. Ba'da sholat subuh, sengaja duduk di Masjid Nabawi sambil menunggu datang waktu isyraq, sambil tilawah Quran, berzikir pagi dan yang lain. Tiba-tiba ada dua orang polisi. Yang dua orang polisi ini agak sedikit berteriak mencari orang-orang Indonesia. Man minkum min Indonesia, man minkum Indonesia. Siapa di antara kalian orang Indonesia? Yastati' takallum bil lughah Arabiyyah. Lalu kemudian bisa ngomong bahasa Arab. Sa'idna, unsurna, tolong kami katanya. Ya karena sahabat kami ini juga seorang ahli bahasa Arab. Lalu kemudian dia angkat tangannya, "Anna ya Sayyid, saya bisa bantu." "Ayo, silakan, cepetan sini," katanya. Lalu kemudian diajak kepada satu tempat, yang dimana tempat itu ada banyak orang yang sedang berkerumun, persis di dalam masjid. Ketika masuk ke dalam kerumunan orang itu, ternyata di dalam kerumunan itu ada seorang kakek-kakek jamaah Indonesia yang sedang sujud, dan dipastikan kakek itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan di sebelahnya ada temannya. Begitu juga temannya kakek-kakek, sudah sepuh, bahkan lebih sepuh. Mereka berdua orang Jawa, sehingga diajak komunikasi agak sulit. Karena bahasa Jawa itu agak cukup jauh dengan bahasa Indonesia. Banyak sekali orang tua kita yang orang Jawa itu agak susah juga berbicara bahasa Indonesia.
Biidznillah dan qadar Allah, sahabat kami ini orang Jawa, jadi alhamdulillahnya tidak sulit untuk berkomunikasi. Ternyata kakek yang temannya ini mengatakan bahwa saudaranya ini ataupun temannya ini, teman satu jamaahnya ini, ketika terakhir sujud di waktu subuh tadi, sholat subuh, ya, tak bangkit-bangkit lagi, sampai kemudian ditetapkan oleh para polisi bahwa orang itu meninggal dunia dalam sujud terakhir sholat subuh di hari Jumat di Masjid Nabawi itu. Lalu kakek tua itu mengatakan temannya bahwa kami datang ke Masjid Nabawi ini berempat, karena mereka tidak bawa ID card. Kami datang berempat. Saya katanya, lalu almarhum, dan istri almarhum, dan anak perempuan almarhum. Itulah kenapa inisiatif teman kami bahwa akan mencari terlebih dahulu istri dan anak almarhum ini. Qadarullah di pintu yang berbeda tentunya kalau di Masjid Nabawi diketemukan. Setelah diketemukan dibawa ke sana. Ya, seperti layaknya keluarga yang tiba-tiba ditinggalkan oleh keluarga tercintanya. Ya, mereka beristidraj, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lalu kemudian memeluknya, bahkan kemudian dibaringkan dari sujud, kemudian dibaringkan. Lalu kemudian diangkat ke kendaraan yang akan membawa ke tempat penyelenggaraan jenazah. Tapi hadirin, apa yang terjadi? Sepanjang di kendaraan jenazah itu, ya, itu berempat yang nemanin, karena kakek tadi langsung diantarkan oleh kepolisian untuk ke tempat penginapan. Ya, almarhum, lalu teman kami dan juga istri dan anaknya. Itu istrinya sepanjang jalan mengelus-ngelus kepalanya sambil mulutnya terus mengucapkan alhamdulillah Mbah, alhamdulillah Pak alhamdulillah. Terus saja ucapan itu yang diucapkan. Sampai kemudian teman kami ini bertanya, maaf Bu, dari tadi ibu kenapa mengucapkan alhamdulillah terus? Kemudian anak perempuannya menjelaskan, Ustaz, Pak sama Bu ini adalah pedagang bakso. Pedagang bakso dorong. Yang setiap kali Bapak ada orang yang beli bakso, uangnya langsung dipecah 3. Dimasukkan ke dalam 3 laci yang berbeda. Di laci yang pertama, ketika mau memasukkan uang, Bapak selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, cukupkan kami kebutuhan-kebutuhan keluarga dan kemudian kebutuhan-kebutuhan modal untuk usaha ini. Dimasukkan ke laci pertama. Di laci yang kedua, Pak selalu meminta kepada Allah agar dimampukan setiap hari bisa bersedekah dan setiap tahun bisa berkurban. Dan di laci yang ketiga, Pak selalu minta, ya Allah, takdirkan kami, panggil kami agar bisa selalu umroh dan juga selalu bisa menunaikan ibadah haji. Dan berkali-kali Bapak meminta kepada kami anak-anaknya, begitu juga kepada Bu kepada istrinya, doakan Pak supaya nanti matinya mati dalam keadaan baik, di tempat baik, di waktu yang baik. Itulah kemudian yang sekarang diucapkan kebersyukuran oleh Bu Seperti apa doa yang selalu dimintakan oleh Pak Bapak hari ini wafat di Masjid Nabawi di hari Jumat, di sedang sholat, ya, di waktu subuh, di mana semuanya adalah baik, tempatnya baik, waktunya baik, kondisinya baik, dan segala sesuatunya baik. Setelah ikhtiar Pak dan Bu melaksanakan umroh, dan ini adalah umroh ke-8 kalinya katanya. Bapak hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ada beberapa hal hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Intinya, orang-orang yang akan mendapatkan dunia yang baik, lalu kemudian kematian yang baik yang akan mengantarkan kepada akhirat yang baik, maka diklasifikasikan oleh para ulama dengan 4 tanda-tanda, dan 4 tanda itu dilakukan oleh bapak ataupun kakek yang tadi saya ceritakan. Perkataan atau pernyataan lainnya untuk lebih memahamkan adalah, apa sebenarnya tanda-tanda orang hayatan thayyibah itu? Apakah saya sekarang hidupnya hayatan thayyibah? Maka lihat dan cek. Ini dia tanda orang hayatan thayyibah. Yang paling pertama, Bapak hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tanda hayatan thayyibah itu
adalah ketika dia berbahagia menempuh kehidupan dengan hanya memakan rizki yang halal. Ini fundamen, ini inti. Kalau serius seseorang pengen tahu betul apa tanda hayatan thayyibah dalam hidupnya, maka yang paling pertama dan yang paling pokok adalah dia menempuh kehidupannya, dia bahagia dengan hanya sekedar memakan harta-harta yang halal. Hadirin, dosa apa yang paling pertama kali dilakukan oleh manusia pertama di alam semesta ini? Dosa yang paling pertama dilakukan oleh orang pertama, yaitu Nabi Adam, adalah memakan makanan yang haram. Dan lihat apa yang terjadi. Berapa banyak yang dimakan oleh Nabi Adam? 1 kilo, 2 kilo buah terlarang itu? Tidak, hadirin. 1 gigit. Dan menurut riwayat 1 gigit yang dimakan oleh Nabi Adam pun tidak sampai ke dalam perutnya, hanya sampai di tenggorokannya. Itulah kenapa salah satu riwayat kenapa kita laki-laki ini memiliki salah satu bagian tubuh yang menonjol di bagian leher kita, karena salah satunya sebagai diberikan tanda bahwa ketika itu buah yang dikenal dengan buah yang terlarang itu hanya baru sampai di tenggorokan saja, dan itu pun dikembalikan dan dikeluarkan kembali. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Yang terjadi ketika itu, dihentikan semua fasilitas kenikmatan dan kemudahan di surga. Padahal dulu ketika di surga, Nabi Adam kalau mau makan tinggal klik, mau pasangan tinggal klik, mau apa saja gampang bagi Nabi Adam. Tapi dengan 1 gigit yang dimakan oleh Nabi Adam, dan itu adalah barang haram, rizki yang tidak halal, maka seketika itu juga berhenti, hadirin. Berhenti semua fasilitas kemudahan itu. Itulah mengapa ketika ada manusia-manusia di muka bumi ini yang memakan barang-barang haram, maka Allah akan hentikan kenikmatan-kenikmatan yang halal. Bagi para pecandu miras, minuman keras, iya, dia baru bisa merasakan kepuasan setelah mabuk minuman keras. Sementara di luar minuman keras itu ada puluhan bahkan jutaan jenis minuman yang jauh lebih enak dibandingkan minuman keras. Tetapi bagi orang yang suka mengakses hal-hal haram, maka hal-hal haram ini akan menjadi jauh lebih enak dan bisa merasakan kepuasan dibandingkan hal-hal yang halal yang Allah siapkan dalam kehidupannya. 2. Perhatikan apa yang terjadi setelah dihentikan semua fasilitas surga. Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan ke atas muka bumi, di mana di atas muka bumi tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasti mesti harus ada pergerakan dan ikhtiar yang dilakukan. Sementara di surga tidak perlu. Berarti orang-orang yang mengakses harta-harta haram, dia akan dituntut dan dibuat oleh Allah untuk melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Lebih sulit untuk mendapatkannya, lebih keras untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dia melakukannya dan mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Apalagi yang bisa kita pelajari dari hikmah kisah Nabi Adam? Nabi Adam diturunkan ke atas muka bumi dalam keadaan dipisahkan dengan pasangannya, hadirin. Dalam riwayat Nabi Adam diturunkan di dataran India, sementara istrinya Siti Hawa diturunkan di Jabal Rahmah di Mekah, yang jaraknya hampir 1.600 km lebih. Tidak dekat, luar biasa jauh. Inilah kenapa orang-orang yang ditakdirkan dan dia mengambil jalan hidup dengan memakan harta-harta haram, ini biasanya dijauhkan jaraknya dengan keluarga-keluarga yang dicintainya. Mungkin bisa jadi tidak jauh jarak fisiknya, tetapi dibuat jarak jauh hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika berinteraksi dengan istrinya yang halal, biasa-biasa saja, tak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa rindu kepada anak-anaknya, tak ada rasa cinta kepada cucu-cucunya. Padahal itu adalah keluarganya yang halal, tetapi dibuat lebih suka, lebih cinta kepada yang lain yang tidak halal. Dan ini efek daripada harta yang haram, harta yang tidak halal, hadirin. Itulah kenapa syarat pertama untuk mendapatkan hayatan thayyibah adalah rizki yang halal. Hari ini tidak sedikit umat muslimin yang dibuat berantakan keluarganya disebabkan karena hutang piutang. Belum lagi hutang piutangnya dia lakukan dengan cara yang tidak baik, dengan melibatkan ada riba di dalam hutang piutangnya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang seperti itu? Karena tidak memiliki tanda hayatan thayyibah yang kedua. Apa tanda hayatan thayyibah yang kedua? Berbahagia hidup qanaah. Apa itu hidup qanaah? Merasa cukup, merasa keberlimpahan dititipkan oleh Allah dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahasa saya tadi, selalu bersyukur tanpa ada tendensi. Hari ini kenapa orang banyak berhutang? Hari ini orang banyak berhutang bukan berarti dia tidak bisa makan. Hari ini banyak orang berhutang karena ingin memperturutkan gaya hidupnya. Sementara gaya hidupnya tidak sesuai dengan kemampuan hidupnya. Hari ini banyak orang-orang yang mentalnya Innova, padahal kemampuannya Supra. Mengkarbit hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Memaksakan. Dia rela pinjam sana, pinjam sini. Demi untuk terlihat wah oleh orang lain. Demi untuk memenuhi gaya-gaya hidupnya. Sementara hadirin, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Itulah kenapa banyak hari ini orang-orang yang tertekan. Kenapa? Karena hidupnya kebanyakan gaya. Padahal tidak sesuai dengan kemampuan hidupnya. Itulah kenapa banyak hari ini orang-orang yang hidupnya tercekik dan terlilit oleh hutang. Bagaimana cara lepas dari hutang piutang? Insya Allah kita akan bahas lebih detail di dalam kajian malam nanti dan kajian subuh insya Allah. Yang ketiga hadirin, apa tanda orang-orang yang hayatan thayyibah? Tanda orang yang terkategori hayatan thayyibah itu adalah ketika dia bisa merasakan kenikmatan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kaum muslimin yang kehilangan rasa. Hidup sekedar hidup, kerja sekedar kerja. Seperti kutipan kalimat yang tercantum dalam film Buya Hamka yang sekarang lagi viral. Apa kata Buya Hamka dalam film itu? Kalau hidup sekedar hidup, babi di rimba juga hidup, kata Buya Hamka. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Apa yang membedakan kita dengan binatang-binatang itu? Rasanya hadirin, rasanya. Hari ini justru di antara kita ini sudah kehilangan rasa. Banyak di antara kita yang kehilangan rasa. Bahkan ketika bermunajat dan bermohon kepada Allah pun sudah tak berasa lagi. Itulah kenapa tidak sedikit masjid-masjid yang kosong. Kenapa? Karena tidak bisa merasakan kenikmatan dan kenyamanan di masjid. Karena rasa nikmatnya pindah. Kemana pindahnya? Tuh pindah ke kolam-kolam pancing. Di mana rasa nikmatnya sekarang pindah? Tuh ke rimbo-rimbo, rimba-rimba, di mana nikmat bersama-sama dengan para wawau-wawau untuk bisa berburu babi-babi. Di sana nikmatnya pindah hadirin hari ini. Kemana nikmatnya masjid hari ini? Pindah ke lapau-lapau. Sehingga di masjid mendengarkan kajian hanya setengah jam. Merasa lama dan merasa bosan. Tapi mau ota-ota di lapau, sekian jam tak ada rasa panik, tak ada rasa lelah. Kenapa bisa demikian? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kenikmatan rasa dalam taat dan beribadah? Saya akan lanjutkan kajiannya insya Allah ba'da isya dan ba'da subuh besok. Yang keempat hadirin,
sebagai tanda hayatan thayyibah. Yang keempat, yaitu ketika dia melewati fase-fase kehidupannya dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang. Sebelum dia berkeluarga dia tenang, setelah berkeluarga dia tenang, punya anak dia tenang, dititipi harta dia tenang, oh miskin dia tenang, tenang menghadapi fase-fase kehidupan, sehingga ketika matinya pun dalam keadaan mutmainnah. Karena hanya orang-orang yang keadaan tenang lalu dijemput melalui kematian, dialah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan ke dalam keridhaan Allah, seperti yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang coba tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, adakah yang empat itu dalam kehidupan kita hari ini? Adakah kita jamin bahwa kehidupan kita, setiap langkah-langkah kehidupan kita sampai detik ini, kita pastikan tidak ada harta-harta yang haram yang kita bawa ke dalam rumah kita? Adakah dalam hidup kita hari ini jiwa qanaah, merasa berkelimpahan, merasa berkecukupan dengan apapun yang Allah sudah berikan? Yang ketiga, adakah rasa dalam panjatan-panjatan doa kita? Adakah rasa yang berasa di dalam solat-solat kita? Adakah rasa ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan? Sementara tanda orang-orang beriman itu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat zadathum imana. Ketika diperdengarkan zikrullah, diajak untuk mengingat Allah, ditunjukkan untuk mengingat asma Allah, maka bergetar, berasa di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayat, dibacakan ayat-ayat kepadanya, ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Adakah perasaan itu dalam hati kita, hadirin? Atau yang ketiga, ya, ketika kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya taat, ketika berpuasa kita merasakan kenikmatan. Ada yang mungkin berangkat haji nikmat walaupun uangnya habis, ya, berangkat dari rumah ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat karena tahu keutamaan-keutamaannya. Atau yang keempat, adakah kita lewati berbagai macam duri-duri dan rintangan-rintangan hidup dengan keadaan mutmainnah, keadaan tenang? Karena yang terpenting dalam hidup itu bukan tidak ada masalah, gak mungkin dalam hidup gak ada masalah, tapi bagaimana supaya Allah memberikan ketenangan dalam setiap fase-fase kehidupan yang kita lewati, lalu Allah titipkan ketenangan. Maka itulah yang sejatinya seorang muslim. Karena Nabi juga adalah orang-orang yang banyak sekali masalahnya, tetapi kemudian melewati permasalahan-permasalahan itu dalam keadaan tenang. Ketika sudah ada empat hal ini, maka bersyukurlah dan mintalah kepada Allah agar terus mengadakan empat hal itu dalam diri kita. Tapi ketika belum ada yang empat ini, mari kita tuntut ilmu semaksimal mungkin agar Allah hujamkan pemahaman kepada diri kita, sehingga Allah tunjukkan jalan-jalan terbaik untuk bisa mengakses empat hal ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.